Ya, ketemu lagi di channelnya Yesasi Garage. Kali ini ada sedikit hasil atau apa ya? Ada hasil satu karya yang baru jadi juga apa ya? Jadi motor ini sebenarnya dari lansiran Kawasaki W175. Jadi kemarin itu saya dapat satu project W175 yang emang kenapa belum saya publish juga kebetulan di platformnya Instagramnya Yesasi Garage, karena emang waktu itu saya juga lagi banyak kebentur dengan kesibukan yang lain, terus beberapa project ada yang lagi ditunggu juga. Terus motor ini juga kebetulan customnya nggak banyak. Kalau buat saya nggak banyak lah. Jadi lebih ke apa ya disebutnya ya? Custom paket pelajar. Jadi kemarin dapat satu konsep dari sang owner. Dia pengen bikin custom W175 basicnya jadi konsep cafe racer. Dan yang lucunya sebenarnya si ownernya ini dia nggak paham custom, nggak ngerti custom, nggak jago juga pakai motor, jadi unik lah. Makanya dengan bahasa polosnya datang ke sini, saya nggak ngerti gini-gini, ya udahlah. Lagi juga kebetulan kalau nggak dapat customer gitu, saya juga lebih ke apa ya, berarti lebih tersentuh yang gampang apa ya, gampang oke lah, kita terima gitu sebagai apa ya, sebagai kerjaan kami lah, bukan challenge juga. Nah, beda halnya kadang-kadang saya juga banyak nolak kerjaan itu yang saya punya motor ini gini, wah banyak maunya banyak. Justru yang gitu yang banyak kita tolak karena belum dikerjain udah ngeribetin, apalagi nanti pas dikerjain. Jadi ingat yang di luaran sana bahwa bikin sesuatu atau motor custom yang kita kerjakan atau yang saya kerjakan ini semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu. Jadi nggak kebalikin begini atau enggak gitu. Jadi itu tolong dihargain. Jadi di luaran sana juga banyaklah keluh kesah pemilik bengkel ataupun beberapa orang yang ya sebenarnya sah-sah aja sih kalau customer bikin bengkel lama, ya sah-sah aja. Cuma kan lama juga, kalian juga harus tahu kalian mau bikin motornya seperti apa, prosesnya gimana. Dan ya itu jago-jagonya sih yang punya bengkel ini harusnya mengarahkan untuk si proses pembuatan tersebut. Jadi sebenarnya bikin proses custom ini, jadi tolong teman-teman juga hargai kami bahwa buat motor ini deh, kita tuh membuat proses satu karya. Pengkaryaan ini nggak semudah itu. Jadi kadang-kadang kita juga apa ya, bikin motor berapa, budgetnya sekian, dia lupa bahwa proses karya kami atau ide kami itu nggak dihargain. Jadi makanya saya banyak menolak customer itu di situ. Jadi proses ide karya kami dan konsep kami itu nggak dihargain. Jadi dia pengennya custom motor itu yang belanja ini ambil sekian udah kelar, ya salah dong. Jadi apapun itu jujur kalau yang saya sini kita lebih menjunjung tinggi ide, konsep, dan itu yang mahal harganya. Jadi itu yang mahal. Jadi bukan hanya satu part harga pelek ban apa enggak. Jadi yang mahal itu adalah ide, konsepnya. Jadi ingat buat teman-teman juga ya. Jadi proses itu nggak semudah itu. Jadi kita membuat hasil karya itu kita proses, dan kalau sama-sama paham si pemilik motor dan kitanya kan jadi enak. Nah, contohnya yang W175 ini yang saya kerjain, dengan dia datang polos, pengen dibantu. Awalnya saya udah males ngerjain motor-motor basic kecil ya, jujur. Cuman karena yang datangnya begitu baik, ramah, terus menghargai banget saya, jadi saya akhirnya menerimalah kerjaannya. Nah, di motor W175 ini sebenarnya semuanya tidak banyak mengalami perubahan. Terlihat banyak mengalami perubahan, tapi sebenarnya tidak. Jujur, frame-nya, sasisnya itu nggak ada yang kita potong, sedikit pun tidak ada. Jadi nanti kalau lihat teman-teman motornya itu nggak ada yang kita potong, semuanya tetap original sasisnya, tidak ada yang perubahan dipotong sedikit pun. Karena apa? Saya pengen kasih informasi ke yang punya atau ke halayak lain bahwa custom motor ada saatnya kita bisa merombak total ataupun tidak. Jadi ini karena sebagai
newbie banget, baru banget. Jadi saya mengarahkannya adalah motor ini tidak apa-apain frame-nya, hanya penggantian semua totally bodinya aja. Nah kemarin saya gunain karena saya pengen bikin konsep Cafe Racer ini, kebetulan yang tinggi, yang punya juga nggak terlalu tinggi posturnya, terus kecil badannya. Jadi saya ambil rangkuman bahwa oh ya W175 sebenarnya cocok ke beliau, dan biar sesimpli motornya ini, kemarin saya ngaplikasiin tangki Suzuki A100. Jadi kalau teman-teman yang pakai tangkinya apaan tuh? Lucu, kotak kecil gitu, ramping. Nah itu tangki Suzuki A100 yang seri tua kalau nggak salah, seri lama karena bentukannya agak kotak. Seri A100 kebetulan saya dapat, bahannya juga saya kebetulan nyimpen, ada masih banyak, jadi dan itu masih dapat kemarin, kondisinya masih oke banget. Jadi saya aplikasiin ke 175. Ada perubahan, udah pasti ada perubahan karena bagian kolong itu pasti beda, bracket atau dudukan untuk masuk ke frame-nya atau ke sasisnya. Jadi saya rubah mulai bracket depan sama belakangnya, menyesuaikan si rangka atau sasisnya W175 dirubah. Setelah itu jok, kalau ada yang nanti nanya di kolom komentar, joknya custom atau bukan. Nah, joknya ini si plastiknya masih tetap menggunakan W175 karena kebetulan si panjang tangki dengan jok ori ini tidak mengalami perubahan signifikan. Jadi si plastik jok rangkanya ini ke bagian buritan ke belakang ini tetap ori. Nah, bagian depannya saya potong kurang lebih 4 cm 5 cm karena kalau nggak dipotong dia nabrak kena tangkinya. Bagian depannya dipotong, dipendekin, terus si busanya nggak saya ganti, tapi saya papas. Saya pendekin, saya papas, agar lebih estetik aja lah dilihatnya, lebih enak, lebih manis, lebih ramping. Terus kebetulan si owner juga menitipkan motor ini pengen masih tetap bisa dipakai dua fungsi, yaitu berboncengan. Jadi makanya saya agak sedikit dibikin berundak sedikit. Asalnya si pemilik motor ini mintanya pengen diflatin. Cuman saya kemarin kasih masukan, dah kalau memang mau kasih boncengan agar sedikit nyaman juga yang boncengnya, saya kasih pembatas agak tinggi aja. Lagian juga secara konsep dan estetik masih enak, saya bilang. Oke, nggak jadi masalah, dan akhirnya saya kerjain seperti itu. Untuk spakbor belakang atau fender belakang custom saya buat, panjangnya nggak terlalu panjang karena sebenarnya awalnya si yang punya ini pengennya nggak ada, jadi nggak ada lampu belakang, nggak ada plat nomor belakang, pengennya langsung polos aja, polos. Jadi dari jok polos, terus bagian sektor cover atau side cover atau box lah istilahnya buat teman-teman yang udah lumrah nyebutnya box kambing, itu pengen juga bolong. Saya pengen bolong, jadi motor ini tampak bener-bener bolong, simpel-simpel itu. Cuman saya kasih masukan kemarin bahwa motor ini mau dipakai harian banget nggak? Oh iya, katanya mau dipakai untuk activity bekerja, untuk mondar-mandir sana-sini, dipakai di perkotaan. Saya bilang, kalau dipakai perkotaan, baiknya persyaratan lalu lintas yang harus dipenuhi di jalan itu dipasang. Contohnya kayak lampu rem belakang, lampu riting, plat nomor, baiknya. Saya bilang begitu, kayak lampu, spion. Awalnya kan nggak ada, dia pengennya bener sesimpel mungkin Prutu lah bahasa istilah ini ya, umumnya. Nah, saya kasih masukan karena kebetulan saya pelajarin nih orang awam banget, jadi nanti bahaya juga, takut nanti disalahin di jalan. Jadi makanya saya kasih masukan, kasih spakbor aja dikit, hanya sebagai bracket dari si stop lamp, lampu rem, dan bracket plat nomor. Jadi akhirnya oke, disetujuin, saya pasang, dan secara estetik juga jadi malah keren, dan jadi penahan cipratan dari pas saat hujan juga, dari kotoran air hujan. Jadi ada fungsinya juga, selain berguna untuk emang ada mematuhi peraturan yang ada dari mulai lampu rem dan plat nomor, begitu juga dengan fungsi dan manfaatnya ada. Jadi saya hanya pasang sebagai syarat aja lah untuk bracket si stop lamp dan plat nomor, terus lari ke fender depan. Nah, di fender depan ini saya bikin spakbornya seminimal mungkin, warnanya digelapin. Karena apa? Biar secara look ini kalau dilihat sekilas tanpa ada spakbor depan, tapi karena warnanya digelapin jadi hitam, jadi
karena kecil jadi kesannya nggak ada, tapi sebenarnya ada. Karena untuk ke apa ya, kenyamanan aja, bahwa sekecil apapun itu spakbor minimal ada untuk menahan sedikit air lah kalau hujan, walaupun emang nggak maksimal tapi sedikitnya ada. Karena emang yang penting itu sebenarnya nahan hujan itu antara teleskop itu bagian tengah-tengah intinya sebenarnya. Oke, belakang juga ada tapi ya harus panjang, tapi emang minimal harus ada lah dikit. Terus sektor apalagi yang saya ganti, bagian stang. Jadi stangnya saya ganti karena udah pastilah pembuatan cover racer stangnya udah pasti wajib diganti. Jadi model kayak flat bar, jadi flat bar rata, jadi minimalis aja, masih tetap ditaruh di di racer bawaan pabriknya. Jadi dia tanpa mengganti si segitiga atasnya, tetap masih menggunakan itu. Dan itu saya rasa udah paling nyaman untuk gaya cover racer dipakai di harian karena di atas posisinya. Jadi nanti nggak terlalu kepungku banget, jadi agak di atas. Jadi mungkin itu juga salah satu bisa untuk ini ya, referensi juga buat teman-teman untuk gaya-gaya cover racer seperti itu. Terus si speedometer orinya nggak saya lepas juga karena sebagai fungsi juga sebagai isyarat indikator lah, semuanya masih berjalan normal. Lampu depan nggak saya ganti karena biar tetap bentukan sedikit klasik atau vintage-nya tetap ada si cafe racer ini. Jadi dia nongol banget karena W175 jujur bagus kalau untuk masih tetap dipertahanin untuk lampu depannya. Bukan masalah gedenya tapi secara look estetikanya masih enak. Terus penggantian roda wheelset depan belakang ini saya tetap masih menggunakan 17 karena itu balik lagi 18 bisa 18, cuman karena emang yang punyanya balik lagi nggak terlalu tinggi posturnya, jadi saya tetap menggunakan 17. Kalaupun 18 yang sudah saya pernah alamin bikin W175 itu perubahannya banyak. Depan ini mau nggak mau rake-nya harus dirubah, harus dipotong, disobek, itu wajib. Karena kalau nggak kalian ganti, si ban ini di saat dia kena rebound, mantul shockbreaker, dia bakal kena header knalpotnya, itu yakin dijamin. Yakin, jadi makanya kalau depan pakai ring 18 bisa banget, bisa. Cuman perubahannya banyak banget. Nah, habis itu motor ini yang dirubah adalah swing arm belakang. Jadi kalau ngeliat motor ini sedikit agak molor, betul. Motor ini pasti kalau kalian lihat nanti perhatikan sedikit agak molor, panjang. Wheelbase-nya, yaitu kenapa? Karena saya manjangin si swing arm. Swing arm itu dari titik sumbu ori sampai ke belakang saya panjangin di 7 cm dari teman-teman. Dari total yang dulu asnya di titik A, saya pindah ke titik B ini 7 cm totalnya. Jadi makanya swing armnya dia agak molor. Karena ngejar estetiknya bahwa motor ini agar sedikit lebih gondrong panjang lah. Karena kalau nggak dirubah, W175 kurang bagus teman-teman. Jadi dia terlalu bantet, motornya terlalu bantet, terlalu kecil. Jadi wheelbase-nya kurang panjang. Wheelbase kecil mungkin diperuntukkan untuk lincah di perkotaan, betul. Tapi kalau untuk bicara tentang dunia custom, seni, kita balik lagi. Kita agak lupakan itulah. Tapi kita lebih mengutamakannya, yaitu estetik gayanya dulu aja. Estetik gayanya dulu. Setelah itu fungsinya sebenarnya nggak jauh beda-beda banget, karena wheelbase juga nggak jadi panjang molor, nggak separah, nggak. Jadi dipanjangin 7 cm itu sudah cukup banget. Dan sudah menggunakan ban yang diameternya gede banget. Gambot banget. Jadi ban 17 depan belakang, sengaja ban belakang saya kasih gambot banget, ukurannya gede banget. Karena kalau nggak dipanjangin 7 cm, dia bakal nabrak nih di swing armnya. Nah, dengan dikasih ban segede gitu, pasti kalau orang-orang awam bakal ngelihat, kok bisa ya W175 masuk ban segede gitu. Nah, yaitu tadi ilmu informasinya adalah ada di swing arm. Harus dipanjangin, wajib dirubah. Itu wajib banget dirubah, wajib. Dan gimana cara ngerubahnya ya, datang aja ke bengkel yang sudah bisa merubah atau yang proper lah. Gitu. Nah, itu kunci untuk merubah tampilan W175 agar sedikit bukan padat, jadi agak sedikit lebih long, lebih gede, nggak terlalu compact banget. Karena W125 itu jujur motor compact, jadi dia compact banget. Kayak postur saya yang hampir 180 ini nggak cocok pakai motor itu, terlalu kecil motornya. Jadi kurang kurang ideal rasanya, jadi gitu. Nah, jadi untuk mengidealkan motor itu perubahannya pasti harus di sektor swing arm harus dipanjangin. Terus apalagi knalpot saya masih tetap pertahanin headernya. Kebetulan silinsernya nggak saya bikin, saya kemarin dapat impor. Jadi itu impor Jepang,
buat teman-teman informasi juga. Dan lucu lah aja bentuknya, karena sebenarnya si Slasher itu di Jepang mah dipakainya di series gede kayak SR atau CB400 SS gitu. Dan saya aplikasi ke situ, dan compact banget, lucu, padat, simple gitu, hanya di luar mesin nongol aja. Sisanya apalagi udah kayaknya hanya di bagian itu aja. Terus karena kebetulan yang punya juga minta berpesan agar tidak terlalu banyak clear atau corak atau custom painting, jadi semuanya polos, simple, hanya menggunakan badge atau emblem aja Kawasaki untuk mengenalkan identitas bahwa motor itu adalah motor Kawasaki gitu. Terus tadi dog atau sidebox saya tetap masih pertahanin, karena itu asalnya si pemilik nggak usah bolong, cuma saya kasih tahu bahwa ini kuncinya dia harus ada di starter, karena motor 175 tidak ada kickstart, jadi harus hanya ada starter. Nah, pemasangan aki ini yang jadi masalah, nanti posisi aki jadi mau dipasang di mana. Terus lagian masih ada filter karbu, terus wiring atau kelistrikannya banyak banget. Jadi kalaupun mau disebut-sebutin sebenarnya bisa, mau lari ke sana sini. Cuman saya balik lagi, kan motornya pengen pakai boncengan lagi juga, ya udah kalau boncengan lebih baik estetiknya tetap masih berjalan dengan normal lah. Karena dia juga kan tetap karena boncengan, jadi untuk footstep boncengan tetap masih ada, kecuali emang kalau nggak dipakai ya saya juga kemarin bakal saya buang, saya papas karena masih ada, jadi saya masih pertahanin. Terus frame sama swing arm sama beberapa sektor saya cat jadi hitam glossy, karena kalau bawaan W175 itu doff, jadi saya rubah biar lebih shiny aja, lebih keren lah, jadi hitam glossy dari mulai swing arm. Terus frame-nya beberapa sektor pendukung kecil-kecilnya lah. Terus apa lagi ya, sisanya udah paling itu aja. Saya lebih menguatkan detail pembuatan swing arm aja. Jadi nanti teman-teman bisa perhatiin detail pembuatan swing arm saya, semoga bisa menginspirasi juga cara pembuatan detailnya. Nah, paling itu aja. Nanti kurang lebihnya kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa di like sama di subscribe juga. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.